Hai, halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Hendra Pianomen. Seperti biasa kita ngomongin macam-macam nih, ngomongin psikologi, ngomongin logika, ngomongin sedikit sains, ngomongin apa aja deh pokoknya yang berkenaan dengan mungkin filsafat, psikologi, terus logika. Nah, kali ini sebelum kita ngebahas aku pengen serbut kopi dulu. Asik kan musiknya bossa nova, jadi sambil kita kayak suasana di kafe gitu. Walaupun hanya ada aku dan aku aja di ruangan ini. Nah, ayo kita bahas bahasan hari ini. Aku pengen ngomongin tentang pseudoscience. Nah, apa itu pseudoscience? Ya, kita mulai dari pengertiannya aja. Nanti pasti kocak deh kalau ingat kita percaya apa dulu, terus kita pernah terpukau sama satu teori atau ungkapan apa gitu. Nah, kita bisa tahu bahwa itu pseudo atau bukan. Pseudoscience itu maksudnya ilmu semu atau pura-pura ilmiah, ya gitu ya. Jadi pura-pura ilmiah. Kadang dia memakai bahasa-bahasa ilmiah atau jargon-jargon ilmiah untuk biar orang lain ikut yakin gitu. Padahal jika kita teliti pakai penelitian-penelitian ilmiah, itu ya nggak bisa dibuktikan itu benar. Dan biasanya dia ada manipulasi soal bukti-bukti atau soal statistik ya, bukti-bukti biasanya nggak jelas. Jadi ada metode yang diloncat atau nggak dilakukan gitu. Biasanya langsung klaim dan tidak ramah terhadap protes atau terhadap revisi. Jadi kalau ada pertanyaan, emang bener atau emang udah diuji gini, pokoknya gitu, yakini aja atau sudah terbukti. Terus kalau kita tanya buktinya, biasanya nggak jelas nih, nggak ada rincian buktinya seperti pada jurnal-jurnal yang lain gitu. Misalnya yang neliti itu lembaga apa, terus yang ngesahin siapa, yang ngeluarin jurnalnya dari mana, terus ya kalaupun ada disebutin jurnal yang dilakukan oleh Amerika, apa yang jelas gitu, yang biasanya kayak cuma nyebutin untuk melegalkan apa yang lagi diyakininya atau lagi ditularkannya sama orang lain. Nah, sebenarnya fenomena kayak gini tuh nggak baru, dari dulu juga udah. Jadi dari dulu, dari zaman para filsuf itu mereka mencoba menjelaskan alam semesta ini ya dengan cara begitu gitu, karena kan dulu metode ilmiah belum ada ya gitu. Kayak dulu misalnya penyakit asma itu dari udara buruk. Nah, kan sekarang terbantahkan oleh kedokteran modern bahwa penyakit itu tidak selalu dari udara buruk, yaitu dari mikroorganisme atau bakteri atau virus. Nah, di zaman modern pseudoscience juga tidak berhenti berkembang, tetap berkembang. Contohnya itu adalah astrologi. Nah, siapa yang percaya astrologi? Ini kalau kita mau kritis, dari mana kok bintang-bintang menjadi sifat-sifat orang, bisa menghitung keberuntungan orang, itu dari mana? Karena kan kalau kita lihat dari sejarah kira-kira 3000 tahun yang lalu ya, bangsa Sumeria ya, kalau nggak salah, silakan dikoreksi kalau salah. Itu dia mencari fenomena alam itu untuk mengetahui cuaca nih, kapan musim panen yang bagus, kapan hujan, kapan kemarau, biar mereka bisa bercocok tanam dengan baik. Dan semenjak zaman Babilonia 2000 tahun yang lalu, terus itu dipercaya jadi dikembangkan jadi sifat-sifat gitu loh. Nah, itu kan ya aneh ya. Nah, dulu aku ingat waktu SMP, SMA itu beneran dulu zamannya radio kan. Mungkin sampai beberapa tahun lalu juga radio masih cukup menjamur di kota-kota kalian kan. Sebelum YouTube itu mendominasi, Netflix dan sebagainya. Nah, acara yang suka ditunggu itu adalah acara astrologi, ramalan bintang ya. Dulu kan misalnya kita lagi ngedeketin cewek nih, atau cewek lagi dideketin cowok nih, pengen tahu nih bintang dia apa, terus sifatnya kayak gimana, terus cocok nggak nih sama kita. Itu tuh kita excited bener dengerin kayak gitu. Nah, waktu itu ya happy aja sih. Sebenarnya kalau untuk seru-seruan nggak apa-apa, tapi yang harus hati-hati adalah ketika dia berkontribusi dalam keputusan-keputusan kita yang didasari oleh keyakinan-keyakinan tidak berdasar seperti itu, kan kacau, ngeri. Itu aneh banget sih. Ya lain ceritanya misalnya
rumah ini harus menghadap ke timur karena biar mendapatkan matahari yang cukup. Itu tuh masuk akal ya. Itu keberuntungan, berarti kan kesehatan juga itu keberuntungan yang bisa kita buat, bisa kita kondisikan. Tapi kalau misalnya, karena kalau ke timur itu nanti tiap malam akan didatangi genderuwo atau apa, nah itu aneh banget gitu. Terus nyari buktinya itu gini, terbukti rumah-rumah yang tidak menghadap ke matahari itu pada sakit. Ya itu betul, tapi karenanya bukan karena genderuwonya, tapi karena tidak mendapatkan matahari yang bagus. Jadi suka dipelintir-pelintir gitu loh. Jadi biar terkesan ilmiah, jadi pendekatannya kayak gitu, biar orang lain, yang penting orang lain percaya gitu. Apalagi ya contoh-contohnya. Terus homeopati, itu dia contohnya. Aku lagi sambil mikir contoh-contoh pseudoscience itu apa. Nah homeopati itu kalau nggak salah ini ya, jadi zat yang menyebabkan orang sehat itu bisa dipakai untuk orang yang lagi sakit biar sehat juga. Nah itu juga kan nggak semudah itu, karena tubuh orang juga beda-beda ya. Mungkin berkenaan juga dengan pengobatan alternatif atau entah masa kelam kedokteran di zaman dulu, aku nggak tahu, begitu tahu. Tapi itu aku tahu itu pseudoscience. Terus ini yang paling populer sepertinya. Aku selalu ketawa kalau ngebahas soal ini. Aura, aura pada setiap orang. Misalnya kalau anak indigo itu punya aura warna ungu, menarik kan? Dan itu bisa dibuktikan oleh foto Kirlian. Nah ini aku mau cerita nih asal mulanya indigo, asal mulanya foto aura, orang di foto aura itu gara-gara Mr. Kirlian, apa Sinyon Kirlian, siapa sih namanya, lupa lagi aku, orang Rusia kalau nggak salah, fotografi. Nah dia tuh meneliti kalau di foto itu pakai medan listrik yang gede itu menghasilkan apa. Nah mula-mula kayak gitu doang, terus lama-lama ya dia juga jadi ikutan halu bahwa itu tuh ada apa ya ada spiritualnya gitulah. Nah ternyata banyak ilmuwan yang tidak setuju karena bagaimana warna-warna yang ada di foto itu yang tertangkap di foto kita itu tergantung dari kelembaban belepotan, kelembaban dan tekanan medan listriknya segede gimana gitu. Maksud kelembaban di sini ya, misalnya orang yang lagi dehidrasi di foto ya pasti warnanya mungkin ungu gitu, tapi orang yang punya air yang cukup itu ya enggak. Jadi ya tergantung cairan di tubuh kita juga, kelembaban tuh. Jadi kan kalau kulitnya kering atau wajahnya kering ya itu bisa menghasilkan foto yang beda. Itu waktu itu emang menarik sih. Kalau nggak salah Dr. Yohasan pernah dia difoto di Australia itu dalam keadaan dia memang sengaja nggak minum biar ini, dan dia difoto itu, wah kamu ini indigo nih, soalnya foto auranya begini. Sementara besoknya dia difoto lagi dengan minum yang cukup, dia tidak terdeteksi indigo. Itu contohnya ya. Dan spiritualis seringkali memakai aura gitu, energi kuantum. Nah itu dah, itu kuantum dalam konteks spiritual itu boleh kita katakan pseudoscience, karena perlu diketahui kuantum sendiri ditemukan bukan untuk kepentingan spiritual. Jadi kita harus tahu dulu tempatnya ya. Jadi misalnya ada orang nih, misalnya lo deketin cewek nih, gagal, nggak berhasil, malu kan. Terus lo bilang sama teman-teman lo, bilang, gua tetap bisa dapetin dia secara kuantum. Jadi memukau kan, gila sakti nih orang gitu kan. Apa itu maksudnya? Ya mungkin ya kalau misalnya yang lo maksudkan adalah lo mau tampil semenawan mungkin, mau flirting sehebat mungkin, atau mau memberikan materi yang wow gitu, atau mau senice mungkin, ya boleh lah. Tapi artinya klaim lo ya berhasil tindakan lo nya ya, tapi kuantumnya tetap nggak benar gitu. Kita tetap tidak boleh terlampau mudah untuk terpukau sama istilah-istilah yang kalau kata orang Sunda itu nyayens. Nah, nyayen dia Pak Dukuna nyayens, atau wah ini
spiritual, ahli spiritualnya nyayan nih gitu. Misalnya ngomongin saya bisa melakukannya dengan kecepatan cahaya. Itu kan dipertanyakan juga, emang Einstein yang menggagas teori relativitas itu sudah pernah melakukan di tahap itu? Kan itu baru kayak hipotesis ya. Kalau ada yang bisa lebih cepat dari ini, ya kemungkinan teleportasi itu bisa terjadi. Nah masalahnya sampai saat ini ya itu cuman gagasan berpikir aja, belum benar-benar ada yang membuktikan bahwa dia bisa kembali ke masa lalu atau berpindah tempat. Ya pengen berpindah tempat, ya udah beli tiket AirAsia atau beli tiket Lion, ya lo beli deh, ntar jam 9 masih di sini, ntar 2 jam kemudian lo udah di Singapura atau dari Malaysia. Itu yang pasti kayak gitu. Nah kenapa, pertanyaannya sekarang, kenapa pseudoscience itu menarik dan gak berhenti berkembang walaupun pengetahuan modern sudah banyak dan menawarkan bukti pengetahuannya. Dan ini tuh gak bisa dibuktikan karena pertama, kalau menurut aku ya, dia tuh seolah-olah menjelaskan sederhana. Jadi dia tuh pakai klaim ilmiah untuk sebuah pernyataan yang nggak ada buktinya karena keburu terpukau. Jadi kita tuh nggak lagi membuktikannya, apalagi dia bilang sudah terbukti. Oh, ada lagi contohnya satu, aduh jadi berantakan nih gua. Jadi keingetan air mineral yang pakai pH berapa gitu ya. Nah aku nggak mau nyebutin merek deh. Mungkin ada yang tahu lah mereknya apa gitu. Nah itu katanya bisa menghancurkan batu empedu, bisa mengobati apa. Ingat ya, kalau ada obat yang bisa mengobati segala macam penyakit, itu berarti bohong. Benar, karena penyakit itu spesifik, kompleks. Penyakit itu nggak bisa satu nyembuhin. Ya kalau membantu mungkin benar, tapi kalau menyembuhkan beneran ke sasarannya, ya harus spesifik juga. Orang penyakitnya spesifik. Sekarang kita bicara kanker aja. Kanker itu nggak satu, kanker itu macam-macam, ya kan gitu kan. Terus apa? Asam urat aja. Asam urat tuh bisa di kaki, bisa di mana gitu. Jadi coba belajar skeptis, ragukan semua informasi yang wow menarik, berusaha untuk recheck, cari tahu, bisa browsing. Tapi kalau browsing juga ya jangan sembarangan browsing. Usahakan ke website yang terpercaya. Jadi misalnya bagus lagi kalau memang jurnal ilmiah gitu ya. Kenapa kok pseudoscience itu tetap berkembang dan tetap diminati? Karena pertama ungkapannya tuh sederhana. Jadi menjelaskannya tuh beneran sederhana, padahal nggak sesederhana itu gitu. Sebenarnya dia perlu penjelasan yang panjang dan sebenarnya rumit. Memang benar, orang yang pinter itu dia bisa menjelaskan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Betul itu. Dan karena aku juga suka ngajar, aku berusaha untuk sederhana mungkin menjelaskan sesuatu. Tapi nggak juga yang sebenarnya rumit lo gampang-gampangin, nggak boleh juga. Kalau memang harus ada stepnya, misalnya gue ngejelasin main piano itu gimana, ya boleh pencet-pencet aja. Kalau bunyi berarti lo bisa main, itu kan nggak benar juga ya. Misalnya ngajarin nyetir nih, ya kalau mesinnya nyala terus kamu masukin gigi di gas, mobilnya bergerak, ya itu berarti lo udah bisa nyetir gitu kan. Padahal nggak sederhana itu. Antara jarak pandang, suspensi, mobilnya berapa cc, tekanan gas dan macam-macam itu harus dipertimbangkan. Kalau macetan jalan, rambu-rambu itu kan harus diterangkan juga. Nggak disederhanain kayak gitu, kecelakaan lah kalau gitulah. Nah, kenapa tadi sudah bisa beneran memukau dan diminati ya? Yang pertama kan tadi itu menjelaskannya cenderung sederhana dan gampang dimengerti. Jadi ya untuk orang yang tidak mau berpikir ya udah telan aja gitu kan. Wah ini bukti ilmiah nih, terbukti ada penelitian di Amerika. Padahal Amerikanya nggak jelas tuh di mana, siapa yang neliti, siapa yang verifikasi. Yang kedua ini memberikan harapan. Contoh ya, misalnya air mineral tadi, air mineral merek yang nggak usah disebutin lah mereknya, bisa nyembuhin berbagai macam penyakit. Kita harus tahu dong, air mineral itu ya air. Terus bisa nyembuhin itu gimana? Kalau ada obat yang bisa nyembuhin segala macam penyakit, yang harus diingat
penyakit itu spesifik, banyak ragamnya. Kayak kanker tuh, kanker apa aja banyak tuh. Ya, sekarang dari penyakit kulit aja, antara ngobatin kulit di wajah dengan kulit di tangan dengan kulit di punggung itu pasti berbeda treatmentnya, karena kan karakter kulit juga beda-beda. Nah, jadi nggak mungkin ada satu obat yang bisa nyembuhin semuanya. Kalau membantu oke. Misalnya contohnya makanan bergizi itu ngebantu ke semuanya, tapi yang mengena ke sasaran ya nggak cuman itu gitu, ada hal-hal yang khusus gitu. Itu harus kita ingat ya, biar kita nggak terjebak sama klaim-klaim pseudoscience atau apa ya ilmu-ilmu sesat gitu ya, klaim-klaim sesat. Dan kita masing-masing punya pencerahannya masing-masing sih. Mungkin dulu waktu SMP ketika lo galau, lo bisa tercerahkan ketika lo dengerin astrologi atau ramalan tarot. Nah, tarot juga itu kan tadinya permainan biasa aja tuh, tapi entah gimana dia jadi ramal-ramalan gitu. Mungkin berawal dari gabut kali. Nah, itu ya susah juga sih kalau kita memang miskin literasi. Akhirnya kita nggak mau berpikir, nggak mau skeptis, nggak mau penasaran gitu. Jadi kita telan aja kabar tuh. Nah, konsekuensinya gitu, kita terjebak dalam alunan merdu pseudoscience. Kita terpukau sama ilmu-ilmu yang semu atau sesat yang pakai klaim-klaim ilmiah, ya gitu ya. Kadang suka speechless nih ngomongin gitu. Tapi oleh karena kita beranjak makin dewasa, atau mungkin tertarik sama buku-buku yang bisa mengupgrade ilmu pengetahuan kita, maka kita jangan malu-malu untuk mengakui dulu gue pernah percaya ini dan sekarang nggak lagi, ya gitu. Misalnya ya, mungkin seorang psikolog juga dulu ya, mungkin awal-awal dia tuh tertariknya tuh, aku punya temen dia masuk jurusan psikologi karena awalnya dia tertarik sama mimpi. Itu aneh banget gitu. Padahal kan kalau kita yang udah tahu ya, mimpi itu adalah kerja otak, lompatan memori gitu. Terus gimana bisa dia kok bisa mempercayai mimpi itu pertanda dan sebagainya. Kalau kita mau ilmiah ya, mau ke psikologi klinis ya nggak bisa itu kayak gitu. Memang di zaman dulu Sigmund Freud atau Jung ya, dia mengobservasi pasiennya itu dari mimpi. Dan ya kita harus pahami bahwa ilmu di zaman itu memang belum berkembang seperti sekarang gitu. Dan tanpa mereka pun ya psikologi tidak akan seperti ini gitu sih sebenarnya. Ya bukan sepenuhnya mereka halu, bukan sih kalau kata aku. Tapi memang waktu itu ya kayak gitu. Gimana juga sama dengan misalnya Thales menganggap bumi ini asal mulanya dari air. Ya kayak gitu, waktu itu memang bisa dipercaya kayak gitu karena penelitiannya belum ada, alatnya belum ada, belum cukup lah. Makanya klaim kayak gitu ya bisa dipahami gitu. Nah, biar kita nggak terjebak sama pseudoscience, skeptis, ingat ya. Jadi pertanyakan segala sesuatu, ragukanlah segala sesuatu. Tapi ya jangan meragukan hal yang memang sudah teruji ya. Jangan juga, kecuali misalnya kita ilmuwan nih. Boleh kalau misalnya kita sekelas Stephen Hawking atau Einstein, ya boleh kita meragukan sesuatu yang udah diteliti sama ilmuwan besar. Kita punya kerangkanya nih untuk membantah penemuan lama itu atau untuk menyempurnakan boleh. Tapi kalau misalnya kita nggak punya, ya kita nggak ada dasarnya untuk membantah. Nah, pseudoscience itu sebenarnya kalau selama buat diri sendiri ya nggak ada ruginya sih. Tapi ketika lo tularkan sama orang lain, contoh ya, misalnya lo percaya astrologi tadi, nah tiba-tiba lo ajarin sama adik lo yang masih kecil bahwa lo harus yakin sama ini, itu merugikan. Apalagi kalau sampai mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil, itu benar-benar merugikan karena melibatkan orang lain yang terdampak gitu sih. Jadi ya baiknya sih ya jangan. Nah, gimana sih cara ngenali ini sudah atau bukan? Ya kalau aku sih kira-kira ini sih, kalau ada klaim yang berlebihan ya, klaim yang berlebihan itu ya wajib kita ragukan gitu. Misalnya terlalu wow tadi ya. Atau kedua,
tidak menerima kritik atau tidak bisa diuji ya, atau tidak ada bukti ilmiah gitu. Nah yang ketiga tuh terdengar terlalu wow untuk menjadi kenyataan. Nah misalnya wah beneran gitu bisa gitu. Nah, misalnya apa ya dulu ya, power balance, astaga beneran itu kalau yang ngalamin sampai tahun berapa masih ada tuh, tahun 2008 kan itu masih ada. Nah sampai aku tuh kayak dulu kalau nggak pakai power balance tuh kayak nggak diterima di satu komunitas atau satu tongkrongan gitu. Itu kan, nah itu merugikan gitu. Padahal itu kan benar-benar kejahatan bisnis yang ngejual karet yang di pinggir jalan bisa dapat 15 ribuan ya karena ada logonya gitu. Terus tiba-tiba ini yang asli, terus ada syaratnya misalnya nggak boleh kena air atau bukan nggak boleh kena air, tidak boleh apalah gitu, pokoknya aku nggak tahu sih dulu nggak boleh apa. Cuman gini loh, emang iya ya, dari aku mikir ya, dari sebuah karet bisa mempengaruhi keseimbangan kita. Terus kan ada demo-demonya tuh, kayak misalnya ngangkat apa jadi bisa jadi enggak, itu kan aku mikirnya apakah enggak itu sugesti atau memang dikondisikan atau gimana. Makanya kita harus skeptis. Tapi aku ambil jalan tengah sih. Gimana caranya gue tetap diterima di circle gue tapi gue nggak ikut-ikutan bodoh membeli ratusan ribu yang mahal. Itu akhirnya gue beli di pinggir jalan yang 15 ribuan ya itu ya kocak. Makanya aku bilang itu beneran melibatkan ilmiah bahwa keseimbangan tuh gini dia ibaratkan dengan neraca. Terus apalagi ya, ngomongin energi ngomongin tubuh gitu. Wah itu memukau banget. Dan aku skeptisnya, apa iya ya karet gini setiap benda itu memancarkan energi kayak gitu? Ya energi iyalah. Kalau misalnya kita ngomongin ke atom ya atom itu bergerak ya, kayak foton, elektron yang gitu-gitu kan bergerak semua ya. Tapi ya penempatan klaimnya bukan untuk itu, bukan untuk barang jualan lo juga gitu. Dan apakah energi dari benda itu mempengaruhi ke kita, itu kan ya nggak tahu ya. Kalau misalnya ya magnet ya berhubungan. Nah misalnya magnetnya beratnya 1 ton, ada di belakang punggungmu, di depannya ada besi yang kemungkinan magnet itu bisa menembus, ya kita bisa terjepit itu ya, mungkin itu kan. Jadi harus logis juga gitu kan. Kan kalau kita tahu ya magnet tuh kalau di atas meja, besi di atas meja, kita taruh magnet yang besar di bawah meja, itu besinya bisa ikut jalan-jalan kalau kita geser-geser. Itu kan jelas ya. Nah kira-kira kalau itu masih masuk akal dan bisa dibuktikan kan. Buktinya ini. Tapi penerapan bukti yang kayak gitu untuk membuktikan sesuatu yang tidak sepadan atau tidak sama, tidak patut untuk disejajarkan, itu juga menimbulkan masalah sih. Makanya kalau orang yang nggak mau berpikir lebih kritis ya mungkin ditelan dan percaya gitu sih. Kalau buat aku, biar kita selamat dari sudut sains dan akhirnya menjadi kejahatan bisnis atau yang lain-lainnya, ya mendingan kita kritisin dulu, tanya-tanya dulu atau ragukan dulu. Maka kita bisa bertanya, kalaupun nggak bisa memikirkannya karena misalnya kita nggak tahu disiplin ilmunya. Kayak aku biasanya kalau aku nggak tahu ya, misalnya ngomongin soal elektronik aja atau yang nggak tahu ya, bayangannya tata surya aja kan aku nggak ngelihat ya, biasanya aku nanya ke yang jurusan fisika atau jurusan yang lain lah, anak-anak IPA lah, itu gimana sih kira-kira kayak gitu, mungkin gak kayak gini. Jadi aku selalu verifikasi, berawal dari skeptis. Nah itu aja, semoga kita terhindar dari pseudoscience. Meskipun menarik dan memukau, tetap kita harus skeptis dulu sambil kita cari buktinya nih. Kira-kira, oh ya, jangan pernah mempercayai satu klaim kalau itu berdasarkan pengalaman pribadi. Itu nggak boleh banget, karena apa ya, contohnya terbukti kok aku batuk ngejilat
balsem sembuh, itu gimana itu? Ya kalau cuman dia doang yang gitu terus dia sembuh, ya itu kebetulan. Tapi kalau satu negara ngejilat balsem sembuh semua, berarti itu obat kan, kayak gitu. Kan kita harus kritis, jangan karena memang orang itu yang kita hormati atau sahabat kita banget terus gue ngejilat balsem besoknya batuk sembuh, terus kita percaya gitu aja gitu kan. Antara sembuh dan menyembuhkan itu beda sih. Sembuh itu bisa sembuh dengan sendirinya seiring waktu. Kalau menyembuhkan itu apa yang kita makan atau kita jilat atau kita minum itu beneran menjadi penyebab mengapa penyakit itu pergi gitu. Kira-kira skeptis tuh kayak gitu ya. Terima kasih udah dengerin. Sorry berantakan, ngobrolnya tidak tertata, tapi karena berawal dari gabut dan ini kocak banget, jadi dadah.